Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Ini yang pertama, saya tuh lagi bongkar buah-buahan. Jadi tadi saya tuh habis beli buah-buahan. Nah, saya habis beli pepaya untuk harganya itu 12.000. Terus saya juga beli jambu kristal untuk 1 kilo harganya itu 10.000. Nah, saya juga beli alpukat, ini ngambilnya tuh cukupnya aja, untuk harganya tuh 13.000. Terus saya juga beli duku, untuk duku harganya itu 20.000 per 1 kilo ya. Terus saya juga beli roti, untuk roti saya beli di Roti Global, untuk habisnya itu sekitar 16 ribuan kalau nggak salah. Nah, itu ada 3. Terus untuk sayurannya saya beli bayam 1 ikat harganya itu 3.000. Terus saya juga ngambil daun bawang secukupnya aja, untuk harganya itu 2.000. Nah, saya juga ngambil bawang goreng, untuk harganya itu 10.000 per 1 pak. Untuk tomat saya ngambil 2 harganya itu 5.000. Terus saya juga ngambil cabai merah setan, ngambilnya itu secukupnya aja, untuk harganya itu 6.000. Alhamdulillah banget, untuk cabai merah setan sekarang harganya tuh udah turun ya, jadi udah nggak kayak kemarin-kemarin harganya tuh wow banget. Kira-kira di daerah teman-teman semua untuk harga cabai merah setan tuh udah mulai turun ataupun belum? Ayo komen dong di bawah biar saya tahu. Nah, oke, lanjut. Untuk daun bawangnya ini lagi saya bersihin di bagian yang kotor-kotor, terus saya irisin gede-gede kayak gini, jadi pengen saya masukin ke kulkas bagian bawah. Kali ini nggak saya stok kecil-kecil gitu ya, ngirisinnya saya taruh di freezer, karena di freezer tuh masih ada stok daun bawang yang kecil-kecil. Nah, karena mejanya kotor jadi saya elapin dulu, habis itu saya mau metikin bayam. Untuk bayam sih nggak saya noko-noko ya, biasanya itu cuman saya bening aja, karena kakak Alia tuh Masya Allah kalau misalkan dimasakin tumis kangkung ataupun bening bayam, Masya Allah makannya itu banyak banget. Nah, video waktu lagi metikin bayam ini juga videonya saya percepat aja ya, biar dilihatnya itu enak. Untuk beraktivitasnya ini tuh pulang kakak Alia sekolah. Kalau misalkan lagi semangat ya kayak gini nih, habis nganter kakak Alia, bukan habis jemput kakak Alia sekolah, saya langsung beraktivitas kayak gini bikin video. Tapi kalau misalkan lagi mager biasanya ya saya langsung masuk kamar. Oh ya, BTW sambil saya metikin bayam di sini saya juga mau sambil cerita lah ya. Kemarin-kemarin tuh ada yang komen sama saya kayak gini, pengen banget produktif kayak Bunda Alia, kayak nggak ada rasa capeknya gitu. Kira-kira Bunda Alia tuh minum vitamin apa? Masya Allah, iya tadi lihatnya itu saya nggak capek, padahal aslinya itu mas saya capek, cuman bukan yang capek banget. Jadi kadang nih setiap pagi rutinitas saya tuh selalu pakai kayu putih di bagian perut, di bagian pundak, sama di bagian kaki kalau misalkan saya tuh ngerasa pegel. Jadi entah kenapa kalau saya udah pakai kayu putih tuh kayak ya udah aman aja insya Allah gitu loh, nggak pegel-pegel. Nah, kalau saya pribadi biasanya yang sering ngerasa pegel tuh kayak yang di bagian pundak. Jadi kadang kalau misalkan saya tuh lagi ngasih kayu putih di pagi hari sama di sore hari pas saya tuh habis selesai mandi, nah itu sambil kayak saya pijit-pijitin juga. Jadi ya kayak pijit mandiri lah ya. Alhamdulillah sih, walaupun saya pijit-pijit sendiri nih, itu bisa menghilangkan rasa pegel-pegelnya. Nah, tapi kalau misalkan saya tuh lagi pegel banget, biasanya saya tuh suka pakai koyo di bagian pundak ataupun di bagian kaki. Terus sambil saya pijit-pijit juga dikasih kayu putih, insya Allah di keesokan harinya pasti pegel-pegelnya tuh hilang. Kalau ngomongin masalah vitamin, beneran deh saya nggak bohong, saya tuh nggak pernah minum vitamin sama sekali. Soalnya saya tuh sadar diri kalau saya tuh minumnya kadang banyak, kadang juga dikit. Jadi kalau misalkan saya minum vitamin, kasihan nanti di bagian ginjal saya ya. Soalnya kalau minum vitamin kan harus banyak minum juga. Jadi kalau ngomongin masalah capek, pasti semua ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja di luar pastinya tuh capek ya, nggak ada yang nggak capek. Bapak-bapak pun sama, pastinya itu capek, apalagi kan nyari uang, pasti itu lebih capek banget. Ya kalau masalah menjaga kesehatan itu sih balik lagi ke pribadi masing-masing aja. Kalau saya setiap harinya cuman kayak gitu aja, jadi makan teratur sehari 3 kali, jangan sampai telat. Apalagi di pagi hari itu wajib banget makan ya, jadi biar nanti tuh kita semangat beraktivitas dan juga nggak sampai kena asam lambung. Terus minumnya juga dibanyakin, kayak hari ini nih saya minumnya tuh ngerasa kurang banget. Jadi nanti biasanya pas saya bangun tidur ataupun di malam hari nih habis maghrib, biasanya suka saya banyakin minum.
Soalnya kalau misalkan saya kurang minum, biasanya itu saya langsung kayak mau sakit gitu loh tenggorokannya. Nah kalau misalkan saya udah ngerasa kayak gitu tuh, tenggorokannya udah mau sakit, biasanya langsung saya hajar minum yang banyak banget. Jadi insya Allah sakit tenggorokannya itu nggak jadi, alhamdulillah lah ya. Tapi kalau misalkan saya tuh emang imunnya lagi lemah, ya biasanya tetap sakit tenggorokan. Nanti habis itu saya pilek, dan juga kalau misalkan lagi kurang fit banget, ya biasanya batuk. Ya begitu aja lah ya untuk ceritanya. Pokoknya saya tuh nggak minum vitamin sama sekali karena saya tuh emang takut, dan saya juga nggak punya rekomendasi vitamin apa yang harus diminum gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya tuh lagi masak-masaknya itu menu yang kesukaannya saya sama Pak suami aja lah ya. Pokoknya nggak mau masak yang neko-neko. Kalau misalkan mau yang neko-neko, mending beli aja lah ya. Kalau bikin sendiri pasti nanti nggak jadi. Nggak juga ding. Kalau misalkan lagi niat ya insya Allah jadi. Tapi insya Allah ya. Oke, lanjut. Ini saya masak menu ikan asap. Untuk ikan asapnya ini saya belinya itu di Amal Sayur. Nah untuk harga persatuannya itu 5.000. Saya belinya itu 5. Terus ikannya tuh saya goreng, temenya juga saya goreng. Kalau misalkan udah, tinggal dimasukin semuanya aja sama dimasukin bihun. Ini tuh beneran menu yang enak banget gitu loh. Terus ditambahin cabai rawit merah juga. Waduh, nampol banget. Kalau misalkan pengen pedes ya udah tinggal dimakan aja untuk cabai rawit merahnya. Untuk bumbunya ya tadi teman-teman bisa lihat aja sendiri, saya pakai bumbu lengkap kuning, ditambahin 1 cabai merah yang gede, jadi biar nanti warnanya itu cantik. Untuk kakak Alia juga suka banget dia sama menu yang itu. BTW sama seperti biasa, mohon maaf banget jangan salfok sama suaranya Dik Moren. Pokoknya Dik Moren tuh sekarang emang lagi suka banget ngoceh. Oh ya, sambil saya nyetrika di sini saya juga sambil pengen cerita nih sama teman-teman semua. Jadi itu ada beberapa komenan yang udah sering banget sih saya jelasin. Seneng ya jadi Bunda Alia belanja terus, unboxing terus. Waduh, beneran deh kalau misalkan saya tuh unboxing barang yang mahal-mahal itu tuh saya nggak beli, saya tuh dapat endorsan. Nah kalau misalkan dapat endorsan walaupun di rumah saya udah punya barangnya, ya kadang emang tetap saya terima karena kan kadang sayang gitu ya. Mau nggak mau kan emang harus unboxing terus. Kayak kemarin-kemarin saya tuh unboxing terus ya emang karena ada endorsan yang masuk. Kalau misalkan nggak di videoin kan nggak mungkin ya, soalnya kan kerjaan saya emang kayak gitu, unboxing barang di videoin. Nah contoh barang yang saya beli sendiri kayak kemarin keset dapur itu saya beli sendiri karena kan emang buat kontak ganti. Kayaknya sih belum ada ya toko keset dapur yang endorse saya, mungkin karena dapurnya tuh kurang menarik kali ya, makanya saya tuh nggak di endorse. Tapi nggak tahu juga ding, saya bercanda ya, bercanda. Pokoknya kalau misalkan saya tuh unboxingnya yang kecil-kecil yang emang barang yang saya butuhkan ya biasanya tuh saya beli sendiri. Contohnya juga kayak kipas mini yang ada di dapur yang warnanya tuh putih, itu saya beli sendiri karena emang butuh. Tiap bulan saya tuh kadang emang belanja di Shopee, tapi kadang tuh belanjanya kalau misalkan saya tuh lagi belanja bulanan kok saya ngeliat di Yokia Mall harganya mahal, biasanya saya lebih memilih belinya itu di Shopee. Maklum lah ya, emak-emak sukanya kan ngebanding-bandingin harga. Nah kalau misalkan di Yokia Mall lagi promo ya biasanya tetap saya beli. Terus kalau misalkan di Yokia Mall kok harganya masih standar ya biasanya tetap saya beli. Jadi yang di Shopee itu emang yang barang murce-murce aja yang saya beli. Contohnya itu kayak Pampers. Saya Pampers lebih seneng belinya itu di Shopee karena emang harganya itu lebih murce dibandingkan beli di Yokia Mall. Terus kayak hit biasanya saya juga belinya di Shopee, kayak sabun-sabunnya Adik Moren sama Kakak Alia saya juga belinya di Shopee. Pokoknya kebanyakan perlengkapan buat Adik Moren sama Kakak Alia saya tuh belinya di Shopee karena emang lebih murce dibandingkan beli di Yokia Mall. Nah oke, balik lagi. Jadi biasanya kalau saya tuh unboxingnya barang yang harganya tuh mahal-mahal banget, pokoknya di atas ya 500.000 ataupun di atas 200 ribuan gitu, itu biasanya hasil endorsan. Apalagi waktu awal-awal saya tuh bikin YouTube itu tuh nggak ada yang endorse sama sekali. Jadi kalau misalkan saya tuh pengen sesuatu ya biasanya saya nabung terus saya beli sendiri. Nah contoh kecil dulu tuh jarang banget ada yang endorse saya kayak wajan-wajan gitu kan ya. Nah kalau misalkan saya tuh pengen wajan itu saya beli sendiri. Dulu wajan pertama anti lengket yang saya beli tuh mereknya kalau nggak salah apa ya, Mungkin, tapi sebelum Mungkin saya tuh punya yang bawahnya itu pantat pancinya warna pink, tapi saya lupa itu mereknya itu apa. Nah, seiring berjalannya waktu semakin kesini ya itu ada beberapa yang endorse dari brand-brand yang alhamdulillah masya Allah tabarakallah lumayan gede. Nah, buat teman-teman semua yang lagi memulai jadi konten kreator, semangat ya, kuncinya itu konsisten. Insya Allah kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil.
Nah, yaudah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Demoren udah mulai berisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.